Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa channel Hidayah Minang, sanak saudara di rantau maupun di kampung. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi dan pandangan tentang sesuatu hal yang agak prinsipil, agak fundamental, di mana tentang sistem atau garis keturunan atau nasab yang digunakan di Minangkabau, di mana ada dua istilah tentang masalah garis keturunan ini. Secara modern dikenal dengan istilah patrilineal dan matrilineal. Yang dikatakan secara umum pengertian tentang patrilineal, di mana garis keturunan yang diambil dari garis bapak, sementara matrilineal adalah garis keturunan yang diambil dari garis keturunan ibu. Dan hal ini sering menjadi hal yang cukup perlu kita urai kembali, kita telusuri kembali tentang persoalan ini, di mana peradaban Minangkabau kebanyakan orang-orang mengatakan memakai pola atau sistem matrilineal yang memakai garis keturunan ibu. Jadi di Minangkabau yang perlu dipahami, di mana garis keturunan ini disamakan dengan nasab. Jadi apakah ini perlu didalami secara lebih lanjut, bagaimana pengertiannya, apakah benar yang dimaksud dengan garis keturunan atau nasab yang diistilahkan dengan matrilineal dan patrilineal. Sebab di Minangkabau, kalau kita mencoba mentelusuri jejak-jejak langkah atau peninggalan-peninggalan atau istilah-istilah di Minangkabau yang sampai hari ini masih dapat kita temui, bahwa ketika umpamanya seseorang bertanya kepada orang lain itu anak siapa, maka rata-rata orang-orang akan menjelaskan atau menjawab dengan menyebut nama bapaknya, bukan nama ibunya. Jadi kalau di Minangkabau secara umum tidak ada kita yang memakai garis keturunan ibu, tapi memakai garis keturunan bapak. Jadi ini salah satu jejak langkahnya. Nah, kenapa kita dianggap memakai sistem matrilineal? Karena didekatkan kepada ibu. Jadi dapat dikatakan bahwa kebudayaan atau peradaban Minangkabau memakai sistem garis keturunan kepada bapak atau bernasab kepada bapak dan bersuku kepada ibu. Jadi hal ini melalui proses kajian yang panjang sebenarnya, bagaimana hal ini bisa terjadi, kenapa anak-anak di Minangkabau atau anak kemanakan di Minangkabau lebih didekatkan kepada kaum ibu. Banyak hal yang jadi bahan pertimbangan, termasuk rumah tempat tinggal, termasuk harta pusaka tinggi dan lain sebagainya. Jadi sebelum kita melihat lebih dalam secara lebih rinci, maka perlu kita statement-statement yang kita keluarkan perlu dikaji lebih dalam. Jadi kalau kita melihat dari apa yang dapat kita telusuri sampai hari ini, ketika seseorang anak ditanya oleh orang lain ini anak siapa, maka rata-rata orang akan menjawab itu anak sianu, orang akan menjawab nama bapaknya. Jadi secara jejak-jejak peninggalan atau bukti-bukti yang kita dapat ketika lihat di lapangan, bahwa nasab yang digunakan di Minangkabau tetap nasab yang bernasab kepada ayahnya. Sebab semua orang tahu bahwa nasab atau dasar keturunan tetap dari bapak, dan itu aturan-aturan dimanapun berada. Namun sistem kebudayaan, sistem peradaban, ada yang mendekatkan kepada ibu, ada yang mendekatkan kepada ayah. Jadi ikut sukunya atau pendekatannya kepada ibunya karena berbagai pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh leluhur-leluhur Minangkabau, diantaranya di mana kesediaan atau menjaga kestabilan kesejahteraan, maka kaum ibu wanita sangat dijaga, dipelihara di Minangkabau, disediakan rumah, disediakan harta pusaka untuk sebagai yang bisa digunakan hak pakai, hak guna untuk memelihara kesejahteraan mereka. Jadi ini yang perlu dipahami lebih dalam. Nah, jadi ketika ada orang-orang yang beranggapan bahwa di Minangkabau kenapa garis keturunan dari ibu, itu adalah menurut saya adalah pandangan-pandangan yang keliru.
Karena anak-anak di Minangkabau sebenarnya tetap bergaris keturunan bapak atau bernasab kepada ayahnya dan bersuku kepada ibu karena berbagai pertimbangan, terutama pertimbangan kesejahteraan mereka sampai akhir hayat mereka atau sampai mereka dewasa dan lain sebagainya, di mana kaum ibu dibekali dengan rumah tempat tinggal termasuk harta warisan atau pusako tinggi yang bisa menjaga dan memelihara kesejahteraan atau kebutuhan mereka. Jadi inilah sistem-sistem kebudayaan Minangkabau yang perlu kita telusuri lebih dalam, perlu kita pahami lebih dalam. Jadi dari penjelasan, dari penelusuran panjang yang pernah saya lakukan, tidak seorang pun yang mengatakan ketika kita bertanya anak siapa, maka rata-rata orang akan bertanya atau menyebutkan atau menjelaskan atau menyampaikan nama bapaknya. Jadi ini salah satu jejak yang menjadi pijakan bagi kita bahwa nasab di Minangkabau tetap bernasab kepada ayah, sementara bersuku kepada ibu dengan jaminan atau pertimbangan kesejahteraan mereka, di mana kalau sempat terjadi perceraian, maka anak-anak mereka akan terjaga, terpelihara di rumah yang tempat tinggal yang jelas, harta pusaka yang dapat memberikan mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Jadi banyak pertimbangan. Jadi di mana saat ini penelusuran ada segmen-segmen yang perlu kita kaji lebih dalam. Jadi tentang matrilineal dan patrilineal, istilah ini perlu dipahami lebih lanjut. Apakah ini memang matrilineal secara bahasa mengartikan bahwa itu memakai garis keturunan ibu, maka di Minangkabau tidak memakai adat atau sistem keperadaban atau garis keturunan matrilineal kalau seandainya pengertian atau makna dari matrilineal itu adalah gak bergaris keturunan ibu. Jadi di Minangkabau pada hakikatnya kalau kita memakai istilah matrilineal itu sebagai garis keturunan yang lebih dekat kepada ibu, jadi di Minangkabau memakai patrilineal yang bernasab kepada ayahnya dan bersuku kepada ibunya. Jadi ini penjelasan sekilas tentang matrilineal dan patrilineal, di mana akhir-akhir ini banyak di tulisan-tulisan di media sosial atau tanggapan-tanggapan yang mengatakan bahwa peradaban Minangkabau memakai sistem matrilineal yang bernasab kepada ibunya. Jadi sementara di Minangkabau tidak ada yang bernasab kepada ibunya, rata-rata anak-anak di Minangkabau tetap bernasab kepada ayahnya, sementara bersuku kepada ibunya dengan berbagai pertimbangan. Mungkin penjelasan sekilas ini menjadi bahan untuk kita menggali lebih lanjut, menggali lebih dalam tentang berbagai keunikan peradaban Minangkabau. Banyak hal yang perlu kita telusuri lebih dalam, banyak hal yang perlu kita pahami secara esensi dari setiap peradaban dan kebudayaan, termasuk selanjutnya kita akan membahas tentang cikal bakal sejarah kepercayaan, termasuk agama, Hindu, Buddha dan lain sebagainya. Dan semua itu bisa dijawab ketika kita menelusuri Minangkabau secara lebih dalam sampai menemukan esensi yang sesungguhnya, bagaimana cikal bakal kebudayaan itu disusun, bagaimana konsep-konsep peradaban itu diatur dan lain sebagainya, yang mengacu kepada keseimbangan alam, di mana petuah mengatakan, pepatah mengatakan, filsafat menyebutkan, di balun saleba kuku, di kambang saleba alam, alam tekambang jadi guru, bumi jolangi kateladan. Jadi filsafat ini menjadi kunci dasar dari penyusunan sistem kebudayaan atau sistem peradaban di Minangkabau sampai melahirkan berbagai aturan, undang-undang dan lain sebagainya, termasuk landasan adat yang 4 dan lain sebagainya. Jadi banyak hal yang perlu kita pahami lebih dalam, banyak hal yang perlu kita kaji lebih dalam, termasuk tentang kawin sasuku. Banyak yang memperdebatkan tentang perwarisan atau pusako tinggi dan lain sebagainya. Jadi karena kurang informasi, karena kurang pemahaman, sering kita mengeluarkan statement dan pendapat yang belum benar-benar kita pahami. Jadi itulah sekilas penjelasan tentang
persoalan matrilineal dan patrilineal yang banyak di antara kita yang beranggapan bahwa sistem kekerabatan atau sistem kebudayaan Minangkabau memakai sistem matrilineal yang bernasab kepada ibu, dan pandangan itu adalah pandangan yang keliru. Demikian, mudah-mudahan pembahasan sekilas ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.